Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di video kali ini saya akan mencoba membuat flash disk bootable dengan menggunakan Rufus. Pertama-tama kita akan download dulu Rufusnya. Jadi pastikan teman-teman terhubung ke internet. Di sini saya menggunakan WiFi. Kemudian buka browser. Di pencariannya teman-teman ketikkan saja Rufus. Kemudian pilih yang paling atas, yang rufus.ie. Kemudian setelah masuk di halamannya Rufus seperti ini, scroll ke bawah, kemudian di bagian unduh teman-teman pilih saja salah satunya, yang mana dimau versinya. Kalau saya yang paling atas saja langsung. Kemudian tentukan di mana teman-teman akan menyimpan file downloadnya. Misalnya saya di D master. Kemudian save, tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, setelah selesai teman-teman bisa buka filenya tadi. Kemudian saya akan mencolokkan flash disk saya. Oke, di sini sudah terbaca USB drive E. Eh, Teman-teman pastikan dulu eh, flash disknya itu kosong ya, atau tidak berisi file-file yang penting, karena nantinya setelah USB ini setelah flash disknya dijadikan sebagai bootable, maka akan otomatis dia terformat teman-teman. Artinya datanya akan otomatis terhapus seperti itu. Setelah flashdisknya terpasang, kita buka saja langsung Rufus. Teman-teman pilih yes. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman pastikan di bagian device itu yang terpilih adalah flash disk yang teman-teman gunakan. Sini ini flash disk saya. Kemudian uh, ini biarkan saja disk or ISO image. Kemudian di bagian select teman-teman pilih ISO atau file instalasi yang teman-teman ingin gunakan. Misalnya di sini sebelumnya saya sudah download Linux Mint, jadi saya pilih yang ini, Linux Mint 64bit.iso. Kemudian klik open. Setelah itu di bagian partition scheme dan target system, teman-teman cek dulu apakah laptop atau perangkat teman-teman itu menggunakan BIOS atau UEFI. Caranya itu teman-teman klik Windows R, tekan Windows R di keyboard, kemudian ketikkan ms info 32, kemudian pilih OK. Nah, di bagian BIOS mode teman-teman lihat, biasanya di sini kalau teman-teman punya yang BIOS, laptopnya yang BIOS ya tulisannya di sini BIOS, tapi di sini saya versi UEFI. Kalau versinya UEFI berarti di partition scheme kita pakai yang GPT. Kalau teman-teman misalnya eh, punya laptopnya yang BIOS, maka lebih cocok di partition scheme-nya itu kita pakai yang MBR. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah kemudian setelah itu teman-teman klik saja start, kemudian klik OK, pilih OK lagi, tunggu hingga prosesnya selesai.
saja sampai selesai. Oh ya teman-teman, kalau misalnya tadi flashdisk yang teman-teman punya itu ada isinya file penting, saya sarankan teman-teman pindahkan dulu filenya ke eh, laptop teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi, eh, nantinya flashdisknya akan terformat teman-teman, jadi otomatis datanya akan hilang. Tunggu saja prosesnya hingga selesai. Lumayan lama ya teman-teman prosesnya. Sambil balas-balas chat dulu teman-teman. Kosong. Lama ya prosesnya teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman mau download eh, ISO Linux Mint yang seperti saya gunakan tadi, teman-teman bisa cari di Google saja. Ketikkan saja Linux Mint. Nah, kemudian di ini di halaman resminya, website resminya, teman-teman klik saja dan teman-teman bisa download. Nah, di sini ada berbagai macam versi ya teman-teman. Ada 3 macam. Ada yang Cinnamon Edition. Ini eh, setahu saya ini yang paling banyak digunakan orang-orang. Kemudian ada yang versi Express Edition. Dia ini keunggulannya dia lebih lancar, katanya dia lebih ringan. Kemudian ada juga yang Matte Edition, dia yang klasik, versi jadul kayaknya, kurang lebih kayak begitu ya teman-teman. Bukan jadul juga sih, tapi eh, yang klasik, versi klasiknya teman-teman, seperti itu. Kalau yang saya eh, gunakan tadi
yang versi cinnamon ya teman-teman. Ya ini versi cinnamon ya, Linux Mint 22.2 cinnamon 64 bit gitu. Lumayan lama juga ini ya prosesnya teman-teman, kita tunggu saja. Ini sudah jam 12 lewat teman-teman. Tapi biasanya saya memang sengaja bikin eh, suka bikin kalau mau bikin video itu tengah-tengah malam ya guys, karena ya, kalau bukan tengah malam ribut, jadi sengaja tengah malam baru bikin seperti itu. Ini juga prosesnya. Sambil cari-cari lagu. Ah, Linux, wah menarik juga teman-teman, itu saya nonton itu. Eh, main lama teman-teman. Jadi saya suka itu memang nonton video-video tentang teknologi ya teman-teman. Biasa banyak itu di YouTube atau misalnya di TikTok, tips-tips ya pokoknya macam-macam lah yang bisa berguna untuk laptop teman-teman, atau hanya sekadar apa namanya, bahan bahan belajar ya, tambah-tambah ilmu. Ini juga dia Frizal, oh channelnya bagus ini teman-teman, saya sering-sering juga nonton dia. Lagu apa ya, kita coba, copyright kah. Promo Black Friday terbaik dari Hostinger. Paket self-hosted end-to-end mulai dari 96.900 per bulan. Dapatkan eksekusi bersamaan unlimited, akses kenut buatan komunitas, dan
Kelola server dengan AI Assistant berbasis MCP. Bantuan tim ahli 24 jam 7 hari dan coba tanpa risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Begitu, Lebih teman-teman. dari 4 juta pelanggan sudah sukses online. Kini giliran Anda. Buka hostinger.com/id dan buat proyek sekarang. Tidak tahu. Oh ya, tidak terlalu besar, teman-teman. Sudah sudah 60% lebih, teman-teman. Lumayan lama memang prosesnya. Bagusnya. Voice is simply faster, more natural, and more flexible than typing. He said he's voice pilled, and I can see why. Whisperflow delivers what Reed calls the future of AI interaction. Here's how it works. YouTube saya Instead of belum typing, premium ya, just teman-teman. Whisperflow cleans it up. Pernah saya coba yang versi apa namanya, yang uji cobanya, yang trialnya 30 hari, tapi sudah habis masa beberapa. Kalau mau langganan juga lumayan lumayan juga ya, teman-teman. Berapa itu, kalau tidak salah 30 ribuan kalau dirupiahkan. Lumayan juga, teman-teman. Tidak besar nih, teman-teman. Biasanya suara musiknya itu kebesarannya sampai suara saya sendiri tidak kedengaran. Di 50 dB saja. Sudah 20 menit ya rekaman saya ini di OBS. Wah,
Ini sebenarnya tugas apa namanya, tugas kampus ya teman-teman, tapi ya sekalian saya upload saja di YouTube saya. Teman-teman bisa subscribe juga channel saya biasanya ya posting-posting juga tentang komputer ya teman-teman, macam-macam. Game juga pernah saya bikin video tentang game ya, just for fun lah. Subscriber saya juga baru berapa, 29. Sudah hampir selesai teman-teman, sudah 89%. Lama juga teman-teman. Ini saya untuk pencahayaannya saya pakai senter HP ya teman-teman, karena kalau tidak pakai ya muka saya tidak kelihatan. Tidak lama lagi teman-teman, sudah 94%. Mungkin juga nanti videonya akan saya percepat ya teman-teman, kalau misalnya terlalu panjang.
sudah setengah satu. Hampir selesai teman-teman. Ya 99% teman-teman. Saya matikan saja lagunya. Oke, kalau sudah ready seperti ini, sudah hijau semua, teman-teman pilih close saja, teman-teman close. Nah, lalu setelah itu kita akan uji coba di apa namanya, di BIOS dari laptop. Jadi mungkin saya akan ganti kamera dengan HP saya ya teman-teman. Jadi saya akan matikan dulu OBS saya. Baik teman-teman, di sini saya sudah berganti menggunakan kamera HP saya. Saya close saja dulu ini OBS. Nah, di sini kita akan langsung ke tahap uji cobanya ya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke BIOS dari laptop saya. Nah, biasanya setiap laptop itu berbeda-beda. Setiap laptop atau perangkat itu berbeda-beda teman-teman, cara masuk ke BIOSnya. Kalau teman-teman tidak tahu caranya, teman-teman bisa cari saja di internet. Ketikkan saja misalnya shortcut untuk masuk ke BIOS untuk laptopnya teman-teman, sesuai merek laptopnya masing-masing. Kalau saya di sini menggunakan laptop Lenovo, kemudian kita cari saja. Nah, ini biasanya muncul jawabannya di sini. Jadi kalau laptop saya itu pakai F2 atau FN plus F2. Kalau saya sih kayaknya FN plus F2 ya kalau di laptop saya. Nah, jadi kita akan melakukan itu. Pertama-tama kita shutdown dulu laptopnya. Kita shutdown sampai benar-benar mati. Ini lampunya sudah tidak kedip-kedip lagi ya teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman juga pastikan USB-nya masih terpasang ya teman-teman, masih tercolok. Nah, kita tekan tombol power sambil men-spam FN F2 hingga masuk ke menu bootnya. Nah, ini sudah masuk di menu boot teman-teman. Ya, jadi di sini kita tidak bisa pakai mouse ya, tidak bisa pakai mouse, tidak bisa pakai touchpad. Jadi di sini kita berpindah menu menggunakan keyboard teman-teman, keyboard. Nah, kalau teman-teman sudah ada di menu BIOSnya seperti ini, teman-teman pindah saja ke boot, beralih ke menu boot. Nah, dan di fast boot ini teman-teman tidak usah atur di situ. Nah, yang perlu diperhatikan ini yang di bagian EFI. Pastikan flash disk yang sudah bootable itu berada di bagian atas. Bagaimana caranya memindahkan? Nah, di sini ada di bawah ini petunjuknya. Misalnya select item, switch menu items. Jadi yang akan kita gunakan di sini switch menu items. Bukan. Mana ya? Oh, ini di sini teman-teman. Move item down the list. Kurang fokus.
dan move item up the list. Jadi kita akan menggunakan kita akan memindahkan ini ke atas, yang link push slide yang untuk flash disk saya ya. Jadi kita akan pakai F6, kita tekan F6 di keyboard. Nah, jadi dia akan pindah ke bagian atas ya teman-teman. Pastikan dia ada di atas, dia berada di urutan paling atas. Kemudian setelah itu teman-teman bisa exit, kemudian save changes. Ini exit saving changes, bisa juga save changes, terserah teman-teman. Tapi di sini saya belum mau menginstal saya belum mau menginstal Linux Mint. Jadi saya potong sampai di sini saja ya teman-teman. Saya kembalikan dulu, saya kembalikan ke bawah, kemudian saya exit, pilih yes. Oke, dan seperti itu saja teman-teman. Coba kita lihat. Kalau teman-teman benar-benar ingin menginstal sistem operasi yang teman-teman inginkan, misalnya kayak tadi Linux Mint, teman-teman bisa tadi kasih berada di urutan paling atas, kemudian save changes, exit save changes. Tapi karena saya belum mau menginstalnya, maka saya pindahkan lagi di urutan di bawah, agar laptop saya tetap tidak berubah, tidak berganti sistem operasinya. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah ingin menonton. Kalau ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.